ditambahin harganya atau bagaimana pengalaman Mas? Biasanya sih pada awal perjanjian tak kasih tahu revisi maksimal 3 kali, lebih dari itu ya ada tambahan 20% ataupun 5% tergantung kesulitannya. Istilahnya itu paket rewel istilahnya, untuk lain paket rewel ada tambahannya lah, istilahnya semacam itu. Simpelnya semacam itu Mas. Baru dengar saya Mas, namanya paket rewel Mas. Paket rewel Mas, itu nama saya tak namanya sendiri Mas. Baru dengar saya. Paket rewel ada tambahan. Terus kliennya mau Mas? Atau ada nggak mau juga? Mau Mas. Itu mau tanya sih Mas, ini nanti jenengan kan saya kan campur biasanya ya sama klien ya Mas. Mohon maaf Mas, ini nanti kalau misal ada tambahan lagi 4-5 revisi jenengan masuknya ke paket travel Mas, ada tambahan 5%. Soalnya ini biasanya agak susah. Ini waktunya juga kan mepet, saya juga mengerjakan yang lain. Ada ngurus rumah juga Mas, cari duit juga, semacam itu. Jadi paket travel itu bisa kita sesuaikan. Oke. Paket travel. Oke Mas, deadline-nya biasanya berapa lama Mas? Mas untuk pengerjaan desain, rata-rata nih Mas. Minimal dan maksimalnya Mas. Berapa hari, berapa minggu? Maksimal 1 minggu Mas. Maksimal 1 minggu. Kalau lagi rame gimana Mas? Untuk itu. Apa? Kalau lagi rame? Kalau lagi rame ya 2 minggu. Oh gitu. Paling cepat? Paling hari cepat 3 hari. 3 hari ya? Oke. 3 hari sampai. Ya, Mas bagaimana mengedukasi klien? Karena kadang klien banyak yang minta harga murah nih Mas. Mas mengedukasinya bilangnya apa? Ya. Biasanya saya bilangnya gini. Awal-awal emang gitu ditawar 30.000. Itu saya bilangnya, maaf ini kayaknya nanti perusahaan jenengan bisa berkembang. Kalau berkembang kan nanti juga bagus visualnya. Kalau misalnya dibuat asal-asalan ya mungkin orang-orang nggak bakal kenal Pak Bu semacam itu. Jadi tak modusin ya secara halus lah, semacam itu. Tak modusin secara halus. Kita kasih Mas nanti ini perusahaannya berkembang loh. Masa logonya kayak harga 30.000 kan ya nggak mungkin. Kita kasih style yang bagus kan nanti bisa bergengsi nih Mas, namanya perusahaannya. Jadi tak rayu kayak gitu sih. Ya, diyakinkan lah Mas ya. Diyakinkan bahwa desain yang bagus itu harganya juga bagus lah gitu Mas ya. Menyeimbangi. Mas, tanya harga untuk UKM Mas, harga desain untuk UKM. Misalkan packaging lah Mas ya. Packaging untuk UKM yang baru bikin satu produk baru Mas. Mas ada harga kisaran untuk UKM yang baru? Kalau UMKM ya tak saranin ini di atas 250. Kenapa di atas 250? Itu harga yang nggak begitu mahal dan juga nggak begitu murah untuk UMKM. Contoh kayak Flowa tadi kan aku bikin yang apa? Itu harganya dulu berapa ya? 300 sampai 400-an macam itu. Yang nggak begitu mahal, nggak begitu murah. Ya. Misalnya kalau UMKM baru sebulan, 2 bulan, kita kasih 300 atau 400 saja. Kalau pengalaman sih kayak gitu, saya ngasihnya kayak gitu lah. Kalau baru 1 bulan, 2 bulan, kalau udah punya grade 3, punya grade 100 ya tentunya ya lebih dari itu. Ya. Jadi Mas Ari ada harga teman Mas? Pendapat Mas apa? Itu harga teman nggak berani. Nggak berani. Oh. Apa? Jadi kalau udah minta harga teman, Mas jawabnya apa? Tak jawab, maaf lagi sibuk ataupun kadang maaf karena saya bukan PNS jadi ini bagian dari pekerjaan saya, mohon maaf Mas, harga teman nggak melayani kayak gitu. Ya. Jadi gimana Mas supaya tetap produktif nih dalam mengatur manajemen? Apakah ini mungkin berlaku buat job lagi kosong ya Mas ya? Mungkin job nggak terlalu rame, kerjaan nggak ada banyak, terus biar tetap produktif apa Mas? Mas ikut kontes lokal atau marketplace lainnya? Kalau saya sih agar produktif ya terserah orangnya sih. Yang penting kita itu istilahnya bahasanya apa ya? Bahasa mudah itu istiqomah lah. Misal kita pengen produktif bikin Microsoft. Oke, kita bikin Microsoft, tapi yang penting kita itu istiqomah di Microsoft. Misal kita ingin produktif bikin investasi lah, challenge. Yang penting kita itu bukan masalah kita harus semuanya ikut. Yang penting kita itu tekuni ini istiqomah di situ udah produktif sebenarnya. Nggak harus pilih-pilih lah.
Satu orangnya mau ini, ya silakan ditekuni, ini silakan ditekuni, macam itu Mas. Ya. Next, untuk advertising design khususnya UKM Mas, apakah perlu dibuatkan creative brief dulu? Tentunya iya, karena UKM, usaha kecil menengah itu kan nanti lama-lama bisa gede. Ini pengalaman saya juga gitu, pernah memberi UKM, awalnya ya merasa keberatan, tak kasih kreatif brief ataupun yang lainnya juga, tak rayu terus, akhirnya perusahaannya juga sekarang udah gede. Awalnya emang UKM, terus akhirnya kok brandnya ada 2, ada 3, 4, kok ada 10 gitu. Kalau saya perlu ya. Kalau nggak malah miskomunikasi ya Mas ya. Miskom ya Mas. Ya. Baik, jadi kalau untuk memulai usahanya Mas, apakah lebih baik ikutan yang sudah jelas laku? Biasanya salah satunya kan bisa cek di e-commerce ya Mas ya, yang paling laku itu apa, dan nunggu sampai ketemu produk yang benar-benar khas, yang belum pasaran. Nah, apa pendapat Mas tentang itu? Apakah harus riset dulu? Kalau menurut saya ya bukan masalah laku dan enggak lakunya sih. Yang penting setiap produk pasti ada yang laku, ada yang enggak laku, dan setiap desain pun ada yang suka dan enggak ya. Tentunya kita sesuaikan. Kita itu mau nge-branding desain kita ke arah mana. Jadi jalan kita tuh mau kemana gitu. Kalau misal musim mau nih lagi laku, kayak gitu terus. Misal ini lagi musim desain ini khasnya ini, nanti kesini nanti kan kita nggak punya istilah kasarnya, kita nggak punya arah tujuan yang benar, arah tujuan yang terarah semacam itu. Kembali lagi ke membranding diri sendiri, macam itu Mas. Dijelasin lebih detail lagi Mas, apa sih creative brief itu? Apa yang dijabarin pada saat kita creative brief Mas? Oh, sebetulnya itu banyak banget untuk kreatif brief ya Mas. Bisa dari segi bagaimana nanti perusahaan tersebut mengembangkannya, dari segi visual, dari segi iklannya nanti gimana. Sebenarnya itu enggak berputar pada itu saja sih. Banyak Mas, nanti bisa menyesuaikan ke perusahaan itu sendiri. Misal aku perusahaannya tentang ini, nanti buatin ini. Tentunya untuk strateginya juga apa, kita bisa masukkan, kita include ke sana. Jadi ya ini luas banget untuk hal seperti ini, sangat luas. Nah, kita kan ada orang yang tidak enakan ya Mas ya. Boleh kasih tips Mas? Waktu kita ngomong nentuin harga ke klien Mas. Ini buat orang yang nggak enakan nih Mas. Kalau pengalaman sih ya ini ya Pak, tips untuk orang yang nggak enakan buat nanti harga ya, kita pilih mana yang kita itu saat itu kita kerja, saat itu kita teman, ataupun saat itu kita sedang bertetangga. Jadi ada menentukan diri sendiri kita itu pas lagi kerja lah, sebagai teman lah, atau sebagai pedagang, semacam itu. Kalau menurut saya ya menentukan diri kita sendiri sebagai apa dulu. Ya. Oke Mas, sambil kita akan masuk sesi ketiga, Mas Ari silakan lanjut ke slide berikutnya Mas, materinya. Nanti kita akan ini materi selanjutnya adalah tentang tadi masih berputar pada harga desain ya. Ini semacam sharing aja tentang beberapa pengalaman di dunia desain, khususnya untuk anak-anak ataupun mereka yang masih merintis. Adalah pertama, mereka adalah masih malu ya untuk mengaku bahwa mereka desainer, karena memang banyak sekarang ini nyambung ke materi tadi, banyak sekarang yang mereka ngaku desainer, harganya di bawah standar. Bahkan saya pernah lihat untuk desain vektor wajah itu sendiri itu harganya 5.000 sampai 20.000-an. Aku pernah lihat di Facebook, aku pernah lihat di beberapa teman-temanku juga, kok harganya segini. Nah, itu kenapa semacam itu? Karena mereka takut kalau nggak laku. Jadi misal pun kita takut nggak laku, tetap ada orang yang akan pesan desain kita kalau kita itu berkualitas. Itu yang pertama, malu. Kita jangan malu untuk mempublikasikan kita, jangan malu untuk menghargai desain kita sesuai kapasitas kita. Yang kedua tambahannya adalah untuk desainer ini kita jangan melulu ngejar bagus juga. Yang penting kita belajar dulu, kita perbanyak portofolio, kita banyak nyari link, nyari teman, nyari silaturahim. Tentunya hal tersebut akan mendatangin ke klien.
untuk yang ketiga adalah jangan keburu nyari klien ya. Ini dari pengalaman pribadi sendiri, jangan keburu nyari klien. Kalau kita keburu nyari klien, kita nggak fokus di branding kita nggak fokus untuk belajar lagi. Pada awal-awalnya untuk yang masih merintis itu buru-buru untuk nyari klien. Mereka masih aku pengen dapat klien segini, aku pengen dapat klien segini. Akhirnya kan mereka nggak fokus di bidangnya, fokus nyari klien tapi skillnya masih awal. Fokus nyari klien dia nggak mau belajar. Makanya ya klien terus saya gitu. Jadi ada saatnya kita nyari klien, ada saatnya kita betul fokus belajar. Dua-duanya boleh. Dan untuk membenahi diri memang kita harus punya portofolio. Boleh kok awalnya kita email, ke sana kemari, boleh. Dan tentunya kita juga punya akun-akun misalkan portofolio Behance atau Instagram, kreatif. Kita bisa membenahi lewat situ. Oke. Bisa sih kita di sini tanya jawab lagi ataupun sharing aja. Silakan Mas Doni untuk memimpin lagi. Silakan teman-teman yang mau bertanya bisa di chat atau di chat tadi. Nah saya mau tanya nih Mas. Jadi biasanya buat teman-teman yang pemula yang belum dapat job, nah itu apa namanya patah semangat misalkan. Ya, kok saya nggak dapat job ya, saya sudah share di sosmed, udah promosiin. Nah, Mas pernah punya rasa seperti itu nggak dulu awal-awal? Oh, pernah Mas. Okay. Misal di Sumat udah ada klien, udah nggak ada job, di email pun nggak dibales. Bahkan ada klien yang PHP pun, saya pernah merasa hampir patah semangat. Dan waktu itu pengalaman pribadi sih terus saja saya buat. Yang penting ya buat dulu portofolio, posting, terus minta saran sana sini, ikut challenge. Tentunya kalau misal kita mau ya, ada lah walaupun sedikit nanti akan ada klien yang datang. Nah, biasanya sudah ada harga Mas. Apa yang Mas Ari lakukan? Minta DP dulu atau bayarnya belakangan Mas? Kalau saya untuk ngejaga klien biar nggak ngapusi ya, atau nggak bohong, nggak PHP itu ya, itu DP minimal 50% Mas, 50% DP. Terus kalau udah biasanya jadi, tak kasihnya bukan filenya, tapi PDF-nya dulu tak kasih. Kalau misal revisi ya revisi, kalau enggak ya, kalau cocok ya silahkan untuk pelunasan, file asli nanti saya kirim ke klien, macam itu. Ya. Jadi DP dulu. Jadi kalau nggak DP dulu nanti desain sudah jadi nggak dibayar itu Mas? Resiko ya Mas? Saya pernah semacam itu. Terus? Ya terus waktu itu ya jalur Mas nggak dibayar. Jadi kalau kliennya nggak mau kasih DP gimana Mas? Nggak jadi gitu? Kalau misalnya nggak kasih DP ya nggak usah dikerjakan. Kalau saya kayak gitu. Kalau saya nggak kasih DP ya nggak kerjain. Iya. Oke, nah kalau revisi nih Mas. Mas kalau revisi Mas pakai harga nggak buat revisinya? Jadi mungkin maksudnya kalau revisi tentunya gini Mas. Ya. Dalam sebuah proyek kita kan menentukan misal aku ada desain logo nih, ini kasusnya desain logo, klien tak kasih perjanjian, oke pekerjaan 3 hari, revisi maksimal 3 kali. Ternyata kliennya ada revisi keempat, kita ngomong ke klien lagi, mohon maaf ini kalau misalnya revisi keempat sesuai dengan perjanjian, jenengan ngasih tambahan harga 5% atau 20%, sesuai dengan kesepakatan. Jadi sesuai kesepakatan kita kasih revisi 3 kali, ketika ada lebih dari 3 kali revisi berarti ada harga tambahan. Macam itu. Ya. Nah, terus kalau transaksinya lewat email gimana Mas? Sama aja ya sebenarnya ya. Sama aja sih. Ya. Jadi menentukan klien yang akan kita email. Mas, cara menentukan klien yang akan kita email. Maksudnya gimana nih? Menentukan klien yang tentunya kalau kita email kita lihat dulu itu bentuknya perusahaan apa. Kalau perusahaan minuman ataupun yang tadi kayak Mas Rebuka,
kita kasih yang produk-produk makanan, kita kasih portofolio kita ke makanan lah, minuman, food, drinks atau semacam itu. Jadi kalau misal produknya itu berupa baju, kita kasih portofolio kita yang kategori baju. Kalau kita produknya tentang kayak belangkon, kita kasih ke aksesoris kayak belangkon lah, kayak apapun. Karena kita tentukan klien itu kayak apa, ranahnya gimana, jangkauannya klien itu seperti apa. Kan nggak mungkin kita tiba-tiba ngasih klien ke dinas sosial. Ini butuh apa ini kan nggak tahu. Kita tentukan klien sesuai dengan jangkauannya, kapasitas klien itu sendiri. Mas, boleh diceritain portfolio yang Mas pernah buat, yang paling susah tuh yang mana, Mas? Atau yang paling banyak revisinya, Mas? Benar ya. Ke kami. Yang paling banyak revisi itu. Revisinya paling banyak karena paket yang ini paket travel itu dulu Mr. and Mrs. Boba sama yang Flowa paket travel. Yang mana Mas tadi, Mas? Banyak revisi. Oh, Boba ya. Yang Boba ini karena dulu awal-awal langsung itu tak kasih paket travel itu. Paling banyak revisinya yang itu karena emang dari segi kliennya juga emang ingin yang bagus, ingin dan kliennya pun juga waktu itu ada tim, jadi bukan satu orang yang menentukan, juga menyesuaikan dengan timnya klien itu sendiri. Yang paling banyak revisi yang Boba itu sampai 10 kali. Nah, itu. Dan ada tambahan temunya. Iya. Dari sisi mana Mas itunya revisinya pas di detailnya yang di mana, bagian pas bikin kemasan atau pas bikin kemasan, Mas? Kemasan sama bagian yang gerobak itu loh. Warnanya kan pertama warnanya emang bukan itu, terus tak ganti lagi. Mas tolong ini dong coba warnanya kayak gini, tak coba lagi langsung tak omongin, Mas ini ada tambahan lagi gimana? Dia mau, oke, kita lanjut. Oke. Terus yang paling gampang mana, Mas? Yang paling gampang itu yang paling gampang terus dibayarnya. Wah, enak nih kliennya nih. Paling gampang yang cover desain ini, Mas. Oh ya. Kenapa, Mas? Ini nggak ada revisi malah. Langsung cocok ya? Ini kan dari sekolah SD itu ya. Dari sekolah SD karena ingin belajar bahasa Inggris lebih pakai visual itu, tapi nggak mau saya publiskan isinya ke apa, nanti takutnya kena copyright ya.